Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu adapun beberapa contoh dari berkata yang baik. Tepat juga bila dalam uraian ini dipaparkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'az radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang paling banyak menyungkurkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat dari perkataan mulutnya." Nilai-nilai lain yang bisa disarikan dari hadis di atas adalah tata aturan berbicara yang digariskan oleh ajaran Islam. Di antara tata aturan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kata-kata yang keluar dari mulut setiap muslim haruslah kata-kata pilihan yang mempunyai manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Perkataan-perkataan yang diharamkan harus dihindari. Di antara karakter orang beriman adalah menjaga mulutnya dari mengucapkan hal-hal yang tidak berguna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3. Arti lahu adalah ucapan-ucapan yang mengandung dosa seperti menggunjing, mengadu atau menodai kehormatan orang lain dan lain-lainnya. Kedua, menghindari banyak bicara meskipun yang dibicarakan adalah hal-hal yang dibolehkan agama. Hal ini karena di saat seseorang banyak bicara, seringkali dia lepas kendali sehingga menyinggung hal-hal yang haram atau makruh, dan tanpa dia sadari, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksiru kalama bighairi dzikrillahi fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi." Janganlah kalian banyak bicara dengan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya banyak bicara dengan tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan kerasnya hati. Sedangkan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa banyak bicara, maka banyak salahnya. Barang siapa banyak salahnya, maka banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang tepat untuknya." Ketiga, bila sesuatu perkataan dimaksudkan untuk kemaslahatan atau menegakkan kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mengungkapnya adalah wajib, bahkan termasuk perilaku yang sangat terpuji. Sebaliknya, bila ada kondisi yang menuntut pembenahan, sedangkan orang-orang yang enggan mengoreksi dengan menasihati atau yang lainnya, maka mereka telah melakukan kemaksiatan dan dosa. Orang yang diam tidak menegakkan kebenaran laksana setan yang bisu. Dalam hadis di atas juga diterangkan bahwa memperhatikan hak-hak tetangga dan tamu serta menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti mereka merupakan manifestasi dari kesempurnaan iman dan Islam. Selain itu, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam." Artinya,
sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Al-jar, al-junub, teman sejawat, as-sahib bil jambi. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bila kita amati ayat ini dengan seksama, maka kita temukan bahwa pertama, Allah memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Kemudian, Dia memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satunya adalah kepada tetangga. Sehingga berdasarkan ayat Al-Quran ini, maka berbuat baik kepada tetangga merupakan hal yang sangat penting. Arti dari kata al-jar, al-junub dalam ayat tersebut adalah tetangga jauh atau kerabat yang hubungan nasabnya jauh. Sedangkan yang dimaksud dengan as-sahib bil jambi adalah kawan dalam perjalanan atau lainnya. Berbuat baik dan memuliakan tetangga merupakan perintah agama. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul mempunyai perhatian khusus terhadap maslahah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat Jibril selalu memberi wasiat kepadaku berkenaan dengan maslahat tetangga, hingga saya mengira bahwa malaikat Jibril akan menetapkan bagian warisan untuk tetangga." Maksudnya adalah sampai-sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa malaikat Jibril akan menetapkan bagian harta waris untuk tetangga. Saking seringnya malaikat Jibril menerangkan hak-hak tetangga yang harus dipenuhi. Dari hadis di atas, kita juga bisa menyimpulkan bahwa mengganggu atau menyakiti tetangga adalah larangan agama. Sikap menyakiti tetangga menunjukkan kekurang sempurnaan iman seseorang. Tindakan seperti ini sewaktu-waktu bisa membuatnya celaka di dunia dan di akhirat. Keharaman sikap negatif ini sangat jelas dalam ajaran Islam. Ia termasuk dosa besar yang ancaman azabnya juga besar. Dengan melakukan tindakan negatif seperti ini, berarti seseorang telah membuat penghalang bagi dirinya sendiri dari mencapai tingkat kesempurnaan iman. Sementara hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan juga saya sendiri bisa melakukan dan bisa mengamalkan semua apa yang telah diomongkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.